Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 12? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan secara langsung live video bagaimana penggunaan timer pada Zelio. Untuk materi bacaan sudah Ibu upload ya pada pembelajaran sebelumnya. Silahkan dibuka kembali materi tentang timer pada Zelio. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan Zelio yang ada, timer yang ada pada Zelio. Untuk posisi timer ini di sini ya posisinya. Ini T. Nah, ini. Jadi yang di sebelah sini adalah kontak daripada timer. T ini adalah coil timer dan R ini adalah reset timer. Nah, di sini sudah Ibu ambil satu coil timer TT1. Kita klik saja 2 kali ya untuk pengaturan timernya. Nah, lihat di sini ada tampilan seperti ini. Ada 11 macam jenis timer. Yang pertama ini ada function A. Jadi kalau misalkan kita milih timer mana yang cocok untuk rangkaian kendali, maka kalian langsung klik aja di sini. Tuh, di sini. Oke. Kemudian di sini ada grafiknya yang menjelaskan tentang timer itu sendiri. Kemudian di sini ada pengaturan waktu timer dan di sini adalah satuan daripada waktu, bisa dalam second, menit ataupun jam. Nah, pada kali ini Ibu jelaskan mulai dari function A ya. Function A, Active Control Head Down. Kalau kita lihat seperti ini tampilan grafiknya, ini adalah lebih familiar kalian ini dengan sebutan timer on delay. Nah, timer on delay adalah timer yang on delay kerja timer itu ditunda. Kita perhatikan di sini TTX adalah coil timer, TX di sini adalah kontak dari timer. Nah, di sini ketika coil pada timer dihubung dengan sumber, nih, katakanlah yang di bawah ini belum disambung dengan sumber. Ketika naik seperti ini udah dihubung dengan sumber, kontak pada timer tidak langsung berubah dia, tidak langsung bekerja. Kita perhatikan di sini misalkan kontak NO ini tidak langsung dia menutup. Katakanlah ini yang menutupnya ya, ini yang menutup, kontak pada timer ini misalkan yang buka. Nah, seharusnya kalau misalkan saklar biasa yang tidak berurusan dengan waktu, begitu coil dikasih sumber, misalkan pada kontaktor, maka dia akan langsung bekerja, dia akan langsung menutup NO-nya. Tapi di sini tidak, dia ditunda untuk bekerja kontaknya berdasarkan setting waktu. Kalau misalkan kita nyeting 5 detik, maka dia setelah 5 detik baru dia akan bekerja, baru nih NO-nya akan terhubung. Kemudian kontak ini akan berhenti bekerja begitu coil pada timer lepas dari sumber. Ya, begitu coilnya lepas dari sumber, maka dia pun juga akan kembali pada posisi normal. Nah, kemudian ada lagi function A, active press to start or stop. Nah, di sini dia memerlukan reset nih ya. Ini coil, ini reset pada timer, ini kontak timer. Kalau kita lihat di sini, dia cukup dikasih satu kali pada coil itu hanya dapat sentuhan sumber sesaat. Seperti satu pulsa saja ini, satu pulsa. Nah, kemudian kalau tadi kan terus menerus ya. Ini kalau yang ini tadi coil harus terhubung dengan sumber. Kalau hanya satu pulsa dia nggak bisa, nggak kerja. Nah, kalau ini lihat hanya satu pulsa, kemudian dia lepas dengan sumber. Nah, timer ini akan bekerja. Jadi cukup satu pulsa pada coilnya, one pulse sesaat. Kemudian timer NO akan bekerja sesuai dengan setting waktu. Kemudian dia bekerja. Kemudian untuk matinya timer, dia adalah berdasarkan reset. Jadi kalau seandainya ini nggak dikasih reset, timer akan terus-terusan bekerja. Untuk mengembalikan timer pada posisi semula, keadaan normalnya, kita harus memberi dia reset. Ya, kita perhatikan di sini ketika dikasih reset, maka
kontak pada timer kembali pada posisi semula. Kemudian lagi di sini ada function C, off delay. Nah, off delay ini adalah di off delay, tunda mati. Tunda mati pada timer yang ditunda adalah kembalinya kontak timer pada posisi asalnya sebelum dia bekerja atau posisi normalnya. Kita perhatikan begitu di sini coil timer begitu dikasih dihubung dengan sumber, kontak langsung bekerja. Langsung ya bekerjanya ya. Tetapi begitu coil pada timer diputus, nah dia tidak langsung kembali pada posisi awal. Tapi berdasarkan setting, misalkan kita setting 5 detik, maka setelah 5 detik coil diputus, baru dia akan kembali pada posisi normalnya. NO ya, nih NO, kasih sumber, dia terhubung, putus coil dengan sumber, kemudian dia tetap bekerja, tetap terhubung. Setelah pengaturan waktu 5 detik misalkan, maka dia akan kembali ke posisi terbuka. Kemudian ada lagi di sini function B, one push one shoot. Nah, 1 kali pulsa one shoot. Nah, jadi di sini yang diatur adalah bukan tunda hidup atau matinya kontak ya, tapi lamanya kontak bekerja. Kita lihat di sini lamanya kontak bekerja. Jadi 1 kali dapat pulsa pada coil sesaat, coilnya ya dikasih pulsa sesaat, maka kontak pada timer kita perhatikan dia akan langsung bekerja. Nah, langsung bekerja kemudian selama waktu yang kita atur. Misalkan sih kita ngatur 1 jam, berarti selama 1 jam dengan coil hanya sesaat tadi dapat sumber arus, maka dia bekerja selama 1 jam. Setelah 1 jam sesuai dengan setting waktu 1 jam, maka dia akan mati dengan sendirinya atau kembali kepada posisi awalnya. Jelas ya ini? Nah, setelah 1 jam nih, meskipun dia coilnya terputus, dia tetap kerja kan, karena ini dia kerjanya adalah berdasarkan lamanya kontak tadi ya, pengaturan lamanya kontak yang bekerja. Kemudian ada lagi function W. Function W adalah timing after pulse. Timing after pulse. Nah, di sini dijelaskan kalau kita lihat pada grafiknya ini, dia dapat pada coil dikasih pulsa, dikasih sumber. Ini kontaknya kalau kita lihat, kita perhatikan di sini sama juga, dia pengaturan lamanya kontak bekerja, tetapi dia bekerjanya setelah timing after pulse, setelah pada coil ini mendapatkan dihubung dengan sumber. Begitu timer pada sumber diputus, nih posisi terputus atau pada coil tidak terhubung dengan sumber, ini maka baru kontak tersebut akan bekerja. NO baru akan terhubung setelah coil pada timer terputus dengan sumber, dan dia bekerja selama waktu yang disetting. Kalau kita setting misalkan dia 2 jam ya 2 jam dia bekerjanya. Setelah tercapai waktu 2 jam, maka dia akan kembali kepada posisi normalnya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa simak video penggunaan timer pada aplikasi lampu berikut ya. Oke deh.